Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswa STI Surakarta dimanapun teman-teman semua berada. Kita jumpa lagi di mata kuliah Investment and Capital Market dan untuk membahas tentang proses transaksi saham di pasar modal. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran ya di sesi kali ini yaitu teman-teman semua diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang proses transaksi saham di pasar modal. Dimulai dari cara untuk ya memiliki akun dan hingga nanti menghitung ya nilai sahamnya itu berapa, nanti kita akan bahas di sesi ini dan sesi selanjutnya. Oke. Nah, pertanyaan yang sama ya, mengapa perlu menabung saham? Ya, oke. Nah, ada 3 hal ya yang harus teman-teman perhatikan. Nah, salah satunya adalah melawan inflasi. Oke. Nah, melawan inflasi ini ya sangatlah umum dan harus teman-teman perhatikan karena ketika teman-teman membeli saham ya, maka teman-teman di sini sudah berkontribusi membantu negara untuk melawan inflasi. Oke, kita next ya. Oke. Sebelum kita tahu bagaimanakah cara untuk proses investasi ya, terutama di saham ya. Ini ada sedikit tips investasi saham mengelola keuangan. Jadi menyiapkan dana yang akan kita gunakan untuk investasi saham. Yang pertama adalah sisihkan 20-30% dari pendapatan bulanan dan itu dilakukan secara rutin atau kontinu. Lalu yang kedua, tinjau secara berkala terkait dengan pengeluaran. Yang ketiga, ini dia, konsumtif dan wants-nya harus dipertimbangkan ya. Oke. Lalu ya, dari tips tadi ya, kita dihadapkan pada pertanyaan bahwa teman-teman mau trading ataukah teman-teman mau long term, ya kan? Nah, karena masing-masing ya tipe ini, jenis ini ya, kegiatan ini ya memiliki ya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah nomor 3, yaitu seberapa besar resiko ya atau seberapa besar toleransi risiko dari masing-masing investor. Karena beda ya. Kita tahu bahwa ya ada yang menyukai resiko, ada yang tidak menyukai resiko, ada juga so-so lah Bu, ya kan? Ada yang suka resiko dan ada yang tidak suka resiko. Oke. Dari masing-masing toleransi resiko ini atau dari masing-masing resiko ini memiliki, ya kan? Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Strateginya mau seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama. Misalnya, saya suka resiko Bu. Oke, saya akan sarankan teman-teman untuk trading. Tapi, ya kan, ada beberapa hal yang harus teman-teman pelajari ya untuk mendapatkan atau untuk ya agar semakin mantap ya dalam ya praktek langsung investasi di pasar modal. Ingat ya, di pasar modal buying and selling. Untuk trading berarti apa? Ya, teman-teman melakukan transaksi penjualan pembelian ya lebih dari 1 kali. Oke. Kalau long term, misalnya tidak suka resiko, bagaimana Bu? Kalau tidak suka resiko, oke, saya sarankan untuk investasi saham ya. Namun ya karena ya fenomena di global di sini masih tidak menentu ya. Di sini kita akan langsung membahas saja long term ya, investasi secara long term jangka panjang itu bagaimana caranya. Ada apa saja yang perlu kita pertimbangkan. Oke, kita bahas satu persatu. Long term ya, oke. Ketika kita investasi baik trading ataupun long term ya, baik short term ataupun long term ya, teman-teman di sini harus berinvestasi pada saham yang teman-teman ketahui ya, yang familiar. Kalau nggak familiar jangan ya. Oke, familiar di sini ya yang dimaksud adalah secara definisi, secara kinerja dan secara direkturnya itu seperti apa harus teman-teman ya pelajari terlebih dahulu. Oke. Setelah teman-teman tahu mau investasi di PTA, PTB atau PTC, ya kan? Nah, silahkan fokus kepada 2 hal, yaitu ada value dan price. Value di sini adalah seberapa banyak teman-teman akan menerima ya manfaat berupa return, tadi ada capital gain dan ada dividen. Ada juga ada price ya, seberapa besar ya teman-teman semua akan mengeluarkan dananya untuk membeli berapa lot saham. Oke. Selanjutnya di sini ya kalau long term teman-teman harus belajar juga ya terkait dengan rasio. Karena apa ya, ketika teman-teman memiliki keputusan atau berkeputusan untuk ya
long term ya, berarti di sini teman-teman harus ya membeli saham yang ROA, ROE, ROI, NPM, GPM ya, DAR yang rendah itu yang bagus. Oke. Dan harga yang murah bisa teman-teman kenali dari PER, PBV yang sangat rendah. Oke, itu yang murah. Nah, itu belilah saham. Nah, Bu, apabila kita belum familiar dengan rasio tersebut, apakah kita ya di sini ya harus mempelajari terlebih dahulu? Ya, pelajari saja ya, apabila semakin tinggi untuk rasio profitabilitas apakah semakin bagus atau tidak. Kalau ya untuk DAR karena leverage semakin rendah atau semakin tinggi yang dikatakan bagus. Nah, cukup itu saja teman-teman semua. Lalu yang keenam di sini manfaatkan fitur-fitur canggih dari perusahaan sekuritas seperti income, cash flow, dan balance sheet. Oke. Nah, ini untuk trading ya. Nah, kalau untuk trading ya kita fokuskan untuk fundamental analysis dan technical analysis. Masing-masing ini ya memiliki ya beberapa fungsi. Ya, yang pertama adalah untuk menjawab ya, kalau fundamental analysis untuk menjawab mau beli apa, mau beli saham apa, mau beli saham Unilever atau mau beli saham Bank BNI atau Indofood misalnya. Nah, kalau technical analysis di sini ya untuk menjawab kapan ya saya harus membeli dan kapan ya saya harus menjual saham. Karena di technical analysis nanti teman-teman akan belajar analisis candle, analisis moving average, ada stochastic dan juga nanti ada analisis chart ya, bisa line chart, nanti kita akan bahas. Nah, terutama di sini ya jangan menggunakan margin. Margin ini ya adalah istilah yang mana kalau dalam bahasa sehari-hari adalah sebagai utang. Jadi masing-masing perusahaan sekuritas di sini menyediakan apa, Bu? Menyediakan suatu fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing investor apabila tidak memiliki dana yang cukup dapat memanfaatkan margin atau utang. Dan utang pun di sini ya harus diingat adalah teman-teman ya harus mempertimbangkan segala bentuk biaya dan punishment-nya apabila ya dalam jangka waktu tertentu tidak dapat dijual sahamnya. Contoh, salah satu perusahaan sekuritas menyediakan fasilitas margin dan dimanfaatkan oleh investor. Ketika dalam jangka waktu 3 hari tidak dapat menjual saham yang dibeli dengan margin tersebut, ya dengan utang tersebut, maka akunnya dapat di-freeze. Freeze di sini artinya apa? Investor tidak dapat melakukan pembelian, yang bisa hanyalah menjual sahamnya yang dijual dengan harga margin tersebut. Oke, dan yang selanjutnya manfaatkan fitur-fitur yang canggih dari sekuritas. Oke, ini dia. Dari tips tadi ya, teman-teman nih sudah punya bayangan, oke, saya mau long term saja, ya kan? Nah, terus caranya bagaimana, Bu? Ya kan? How to start investing in the capital market, ya kan? Yang pertama adalah siapkan dokumen secara pribadi. Nah, dasarnya di sini adalah ada KTP, ada NPWP, dan ada juga buku tabungan yang dapat teman-teman gunakan ya sebagai nanti rekening dana investor dan juga rekening pribadi. Lalu yang kedua adalah isi formulir. Nah, isi formulir di perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas terutama di Surakarta itu apa saja? Nah, nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah setorkan dana awal ke nomor rekening dana investor. Dan yang selanjutnya adalah siap berinvestasi. Yang perlu diingat adalah di poin ketiga ini kalau bisa atas nama investor sendiri ya. Oke, ini adalah how to start investing in the capital market. Nah, ini dia. Ini adalah contoh perusahaan sekuritas yang ada di seluruh Indonesia dan ini dia untuk di Surakarta. Nah, untuk di Surakarta ada beberapa, yaitu BNI Sekuritas, Dana Reksa, ada Indo Premier, ada Kresna, ada MNC Sekuritas, Panin Sekuritas, Mire Aset Sekuritas, Sinarmas itu juga ada. Dan ada juga IDX ya di Solo itu juga ada. Oke, untuk selanjutnya ini adalah mekanisme transaksi pasar modal ya. Oke, nah biasa ya ketika ada perusahaan ya yang ingin ya mencatatkan dirinya ya di Bursa Efek Indonesia, di sini harus melewati pasar sekunder dan pasar perdana terlebih dahulu dan nampak di layar ya teman-teman semua. Oke, nah di kotak kuning di sini tertera bahwa jika pasar modal diibaratkan seperti mall ya kan, maka analoginya adalah yang pertama, mall adalah Bursa Efek Indonesia. Toko itu anggota bursa, sekuritas, perusahaan sekuritas. Contoh mana tadi sebelumnya?
Yang ketiga adalah barang. Barang ini kita bisa ibaratkan sebagai saham emiten atau perusahaannya, dan pembeli adalah investor. Oke. Nah, ini mekanisme ya yang mana dinaungi oleh IDX, dan ada KPI dan ada KSEI. Oke, teman-teman semua, ini adalah pengantar ya bagaimanakah cara untuk berinvestasi di pasar modal. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di kelas secara detail dan kasus-kasusnya. Jadi silahkan ya, apabila teman-teman ada kasus, ada pertanyaan, silahkan sampaikan saja. Don't worry. Oke. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.